Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, kembali lagi di Islami Twinda. Kembali lagi saya ingatkan juga buat Anda yang baru bergabung ya, hari ini kita sedang membahas tentang tema yang luar biasa, mudah-mudahan bisa menjadi solusi juga dalam hidup kita. Temanya adalah sholat duha magnet rezeki. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi nih, tadi dari guru kita Habib Usman sempat kepotong ya kan. Kalau kita bicara masalah tentang sholat duha ini ternyata Masya Allah luar biasa ya. Bukan cuma hanya magnet rezeki, tapi katanya digolongkan juga menjadi orang-orang yang telah bertaubat. Nah, ini kita butuh juga penjelasan seperti apa dari guru kita. Mohon izin waktunya, tafadhol Habib Usman. Afwan Habib Nabil, Afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bukan hanya rezeki, tetapi siapa orang yang mereka salat duha, masuklah mereka dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam golongan orang-orang yang bertaubat. Golongan orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Dan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertaubat kepada Allah, yang senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuhafizu ala salati duha illa awabun wa hiya salatul awabin. Jelas bahwasanya siapapun di antara mereka yang mereka menjaga salat sunnah duhanya, mereka adalah golongan orang-orang yang awab, yakni kembali taat kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, yang berusaha berada di jalan Allah, yang berusaha untuk mencari keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan salat awabin. Manusia yang berharap akan dijadikan kategori manusia yang taat kepada Allah. Ittaqullah, bertakwa kepada Allah dimanapun kamu berada. Karena apa? Ketika ketakwaan itu berada di dalam duha pagi-pagi, ini dikatakan ini manusia ini pagi-pagi aja sudah mau dekat sama Allah. Apalagi sampai malamnya. Ini manusia dari pagi aja sudah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti dia berharap akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata bahwasanya awab adalah mu'ti. Awab ini adalah mu'ti, orang yang taat, orang yang kembali mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang ada di dalam ketaatan, orang yang berusaha untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula ulama yang mengatakan bahwa maknanya adalah orang yang kembali taat atau mereka berada di dalam ketaatan. Jadi intinya gini, kalau manusia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, berusaha untuk kembali taat, berarti dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam sebuah kebaikan-kebaikan. Manusia yang ingin mencari kebaikan, berarti dia berharap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mengejar hidayah adalah manusia yang ingin diselamatkan oleh Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengucapkan, ini ada doanya nih. Ayo kita baca bareng-bareng. Ini doa yang diajarkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli. Wa tub alayya. Wa tub alayya. Wa tub alayya. Wa tub alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Antat tawwabur rahim. Allahumma ghfirli. Allahumma ghfirli. Wa tub alayya. Wa tub alayya. Innaka antat tawwabur rahim. Antat tawwabur rahim. Ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Sampaikanlah ya Allah ya Rahman ya Rahim daripada ampunanku, meminta ampunanku, dan sampaikanlah ya Allah ya Rahman ya Rahim dalam keimanan dan ketakwaanku sehingga aku diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dibaca biasanya 100 kali. Jadi kalau misalkan setelah sholat duha yang tadi Habib Nabil sampaikan, baca ini 100 kali setelah 12 rakaat. Bukan hanya dikasih istana di sorga, tapi dikasih istana di dunia. Amin. Kan sakinah, mawaddah warahmah adalah cinta dan kasih sayang dimiliki dalam rumahnya seperti di sorga. Sakan itu ketenangan, sorga itu semuanya tenang. Jadi siapapun mereka yang mendapatkan ketenangan di dunianya, berarti dia nikmatnya surga udah didapat. Amin. Jadi 12 rakaat akan mendatangkan ketenangan. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitabnya Habib Usman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Mufti Jakarta, siapa orang yang salat duha 12 rakaat, maka rumah tangganya akan mendapatkan ketenangan, ketentraman dan kenyamanan. Bismillah.
Amin amin ya robbal alamin. Jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak penjelasannya Bib ya. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah digolongkan dengan orang-orang yang bertaubat, ya jelas aja dia kapan waktu dia ingat Allah terus gitu ya. Betul. Pasti kalau orang yang udah ingat Allah pasti udah jauh dari namanya maksiat insyaallah. Amin Betul. amin ya robbal Bismillah. alamin. Awabin. Amin. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah ya. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita yang berikutnya, kita akan melihat lagi kembali sebuah video tayangan. Ada kisah nyata nih, keajaiban dari yang namanya sholat duha. Kalau gitu sama-sama kita saksikan aja, ini dia tayangannya. Memang sholat duha itu pembuka rezeki. Pembuka rezeki. Semenjak MTS itu, saya alhamdulillah rezekinya ilmu. Dalam artian semenjak itu saya nggak pernah ranking 2. Ranking 2 mungkin cuma sekali di MTS itu. Iya, cuma sekali. Selebihnya ranking pertama juara umum terus. Ketika juara umum, saya dapat beasiswa. Dapat beasiswa tidak usah bayar uang sekolah. Iya ini subhanallah ya, ternyata sholat duha ini benar-benar istimewa banget ya. Mungkin bisa dijelaskan juga nih kembali sama guru kita Ustadz Syaf nih. Supaya mungkin yang di rumah juga semakin ingin termotivasi untuk melakukan yang namanya sholat duha. Oh, Masya Allah. Ini bicara masalah tentang keutamaan sholat duha ini belum kita bahas nih. Mohon izin penjelasannya, tafadhol guruku. Baik, tabi guruku Habib Utsman, yang Tafadhal, dimuliakan Allah, Ustaz Habib Syaf. Nabil, Mas Fadli serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Salat duha keutamaannya sangat banyak sekali. Sudah disampaikan beberapa di antaranya daripada guru-guru kita yang mulia. Maka subhanallah kami tertarik dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah. Beliau mengatakan ausini khalili, kekasihku memberikan wasiat kepadaku, ya. Kekasihku memberikan wasiat kepadaku. Yang pertama, dalam setiap bulan usahakan engkau puasa 3 hari, puasa Ayyamul Bid. Yang kedua, maka engkau jagalah salat duhamu setiap hari. Dan yang ketiga, maka jangan pernah engkau lupakan untuk salat witir sebelum engkau tidur. Maka kalau ditanyakan keutamaan yang paling utama nih, kalau menurut kami pribadi, keutamaan yang pertama kita menjalankan wasiatnya kekasih kita. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena duha itu sendiri masuk dalam wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan nih kalau misalnya orang yang kita sayang nih ya, orang yang kita cintai gitu kasih pesan. Nah nanti ini, terus kita melakukannya, kita akan melakukannya dengan setulus hati. Ya mungkin Allah akan memperkaya kita, Allah akan melunasi hutang-hutang kita, tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah kita ingin mengikuti apa yang diwasiatkan oleh kekasih kita, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengikuti wasiatnya, maka insya Allah Rasulullah pun menganggap kita adalah kekasihnya, insya Allah. Yang kedua keutamaannya, siapa orang yang menjaga salat duhanya, maka sebanyak buih di lautan pun dosa-dosanya Allah ampuni. Walaupun dosa-dosanya sebanyak buih di lautan, Allah mengampuni dosa-dosanya. Subhanallah, bukankah ini adalah rezeki yang tertinggi ketika Allah sudah mengampuni dosa-dosa kita. Jangan selalu menganggap rezeki itu hanya uang, rezeki itu hanya ini, rezeki itu hanyalah materi. Namun subhanallah, Allah ampuni dosa kita. Bayangin, Allah ampuni dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Itu orang yang menjaga sholat duhanya. Yang ketiga, ketika seorang menjaga salat duhanya, kata Allah Subhanahu wa taala, rukuklah kepadaku 4 rakaat duha. Rukuklah untukku 4 rakaat di pagi hari, maka aku akan cukupkan dia hari tersebut. Allah akan mencukupkan kita di hari tersebut. Ini mungkin teman-teman milenial ada yang nonton nih ya. Teman-teman harus tahu yang paling enak itu rasa cukup. Rasa cukup. Banyak orang kelihatan dari luar itu subhanallah makannya yang lagi viral Wagyu A5 setiap hari, tapi subhanallah ternyata tidak dicukupkan. Masih pengen yang ini, pengen kayak Siska Kol misalnya. Jadi subhanallah kita tidak pernah akan mencapai kesempurnaan kalau tidak ada perasaan cukup dalam hati. Dan siapa yang memberikan rasa cukup itu termasuk diantaranya ketika kita menjaga 4 rakaat duha setiap hari untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah
Allah akan memberikan kecukupan. Buat apa banyak kalau nggak cukup? Dan perasaan cukup itulah yang kita inginkan. Selanjutnya ada di mana Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita, melancarkan hari-hari kita, melancarkan misalnya ada yang punya hutang, susah hutang untuk membayar hutangnya, Allah akan memberikan semangat dirinya untuk bekerja supaya mampu untuk melunasi hutang-hutangnya. Yang jelas ini adalah wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salat duha itu membuka pintu rezeki, sebagaimana tadi disampaikan, sedekah 360 sendi. Bayangin, satu sedekah dibayar sama Allah berkali-kali lipat, 700 kali lipat, bahkan jutaan kali lipat. Bagaimana kalau 360, ini baru di pagi hari, belum nanti di siang harinya, belum nanti di sore harinya. Bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kembali kepada orang yang awab, orang yang kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala, digolongkan orang yang taat menjaga salat duhanya. Kemudian diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sebanyak buih di lautan, dan juga menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi enak banget emang kalau segala sesuatunya itu serba cukup dikasih ya. Waduh. Mau beli mobil cukup, mau beli Cukup rumah ya. baru cukup, Cukup mau beli aja. cukup. Itu Cukup, enak gitu. benar. Itu enak. Kan banyak orang tidak merasa cukup gitu, pengen makan, padahal makanya sepiring-sepiring juga. Iya. Gitu. Terima kasih banyak Ustadz Syah atas penjelasannya. Nih sekarang ini kita mau coba masuk nih ya. Banyak banget pertanyaan yang masuk di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu sama-sama yuk langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Wah, ini dia nih ya. Pertanyaan pertama dari @duirkamna. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah sholat duha itu ada amalan khusus yang harus dilakukan agar doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala segera disegerakan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta guru kita Habib Nabil, Ayahanda, mohon izin dijawab, silakan. Baik Mas Fadli, para guru saya izin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, khususnya Ananda yang bertanya tadi, Dwi Kamma ya. Baiklah, jadi di dalam Islam anakku itu senantiasa kita diminta untuk memenuhi dua sisi ya, yaitu sisi zahir dan sisi batin. Kata para ulama, dalam setiap ibadah itu kedua sisi itu harus kita pertimbangkan. Jadi seperti mata uang, kalau ada salah satu sisi tidak ada, maka tidak berguna. Maka sisi zahirnya adalah kita minta rizki kepada Allah melalui salat duha. Kita minta sebagaimana kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta dengan doa apa saja yang kita butuhkan, apa kita minta sama Allah. Kita bisa baca doa, Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka, dan seterusnya ya sampai selesai. Tapi jangan lupakan sisi yang lain, yaitu sisi batin. Ya, yaitu dengan apa? Tadi para guru Habib Utsman tadi menyampaikan ada doa yang diajarkan Rasul SAW. Ya Allah maghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya disebutkan di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad Imam Al-Bukhari dan juga hadis yang sahih. 100 kali tadi dikatakan. Jadi dengan itu juga wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi selalu dua sisi itu supaya diterima duha kita, doa kita, ibadah kita, dan seluruhnya dimudahkan sama Allah. Jangan lupakan dua sisi itu, yaitu dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah menerima doa kita. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bib atas penjelasannya. Nah sekarang kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari @imah 03061985. Kebetulan dia lahir tanggal 3 bulan Juni 1985. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya ya, kalau sholat duha apa harus diawali dengan sholat taubat dulu atau langsung duha aja ya Ustadz? Mohon penjelasan ini Ustadz. Terima kasih sebelumnya dan sesudahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Utsman, tafadhol Habib, dijawab Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, jazakumullah khair. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dimana banyak nih yang bertanya juga nih. Apakah kita sholat duha itu diawali dengan sholat taubat? Tadi kan dijelaskan, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka taubat hambanya. Yang dimana diawali paginya dengan bertaubat. Saya ingat ketika saya lagi umrah. Ketika umrah itu boleh sholat itu ketika pas masuk waktu duha atau setelah suruk selesai. Di mana di Raudhah. Ya kan? Itu mereka berebutan sholat banyak. Sholat apa aja sih mereka? Pertama, mereka sholat taubat dulu, minta ampunan kepada Allah. Mereka minta ampunan kepada Allah agar Allah ampunin dosa-dosanya. Yang kedua, karena masuk waktu duha, mereka sholat duha. Jadi sholat duha, habis selesai sholat duha, sedapatnya di situ, baru mereka sholat hajat, meminta kepada Allah. Berharap agar Allah kabulkan doanya.
Yang dimana mereka juga berharap agar Allah mudahkan segala urusan di dunianya. Jadi tadi pertanyaan menarik. Apakah boleh saya sholat taubat dulu? Boleh, bismillah. Kalau misalnya nggak bisa nggak apa-apa, tapi duhanya dikerjakan. Jangan sholat taubatnya kagak, duhanya juga enggak. Nah, kan? Sama sekali dong. Sama berarti sekali. enggak dong Jadi berarti. sholat duha dilakukan 2 rakaat sekurang-kurangnya atau sebaik-baiknya 4 rakaat atau paling afdolnya 12 rakaat tadi yang disampaikan oleh guru kita Habib Nabil. Jadi bismillah, belajar dulu deh sekarang. Mau 2 dulu lah. Kalau bisa 4, 4. Kalau bisa 6, 6. Terus tapi rutin. Bukan hari ini 12, besok enggak. Lusanya lagi enggak. Enggak istiqomah. Nah namanya enggak istiqomah. Nah itu yang dikatakan istiqomah itu ibaratnya adalah 1000 karamah. Orang yang istiqomah mendapatkan 1000 karamah. Karamah adalah suatu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba. Berharap dapat kemuliaan, istiqomah. Berharap akan keberkahan, istiqomah. Berharap akan pertolongan Allah, istiqomah. Ini yang harus dijalankan. Masya Allah, terima kasih banyak Bib atas Bismillah. penjelasannya Bib. Ya buat Mbak Imah ya, yang usianya 36 tahun kalau dilihat dari 1985 sampai sekarang. Ini Masya Allah, mudah-mudahan jelas ya tadi apa yang dijelaskan oleh guru kita Habib Usman. Nah sekarang kita coba tanya lagi nih, buat Habib guru kita ya Habib Nabil, mohon izin sebelumnya Bib. Ini kita bicara masalah dari tadi kan teori nih Bib nih ya kan. Prakteknya kita juga perlu nih Bib. Ya buat jamaah yang ada di rumah mungkin juga kan mungkin ada yang salah-salah. Gimana sebenarnya sholat duha itu apa sih aturannya? Itu mungkin bisa nggak dijelaskan Bib? Iya boleh banget ya saya jelaskan, tapi siapkan catatannya nanti saya praktekkan setelah yang berikut ini. Wih mantap Habib udah jago nih buat nganterin iklan ya yang di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.